Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak kelas 6 MI Darun Najah 2 Tukang Kayu Banyuwangi, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pelajaran kalian adalah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yang mana kegiatan pada hari ini kita melanjutkan materi bab 3 tentang dakwah Sunan Giri atau Raden Paku. Namun sebelum kita membahas materi dakwah Sunan Giri atau Raden Paku, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian yang belajar semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita simak, kita perhatikan baik-baik penjelasan tentang materi dakwah Sunan Giri atau Raden Paku berikut ini. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita belajar tentang biografi Sunan Giri. Sunan Giri ini nama aslinya adalah Raden Paku, lahir tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilah Sunan Giri ini sampai ke Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain, putra Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya bernama Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan, Briwirabumi, putra Maharaja Hayam Wuruk. Anak-anak, bagaimana ya masa kecil Sunan Giri itu? Masa kecil Sunan Giri ini diasuh oleh Nyai Ageng Pinati, seorang saudagar yang kaya raya dari Gresik. Ketika berusia 7 tahun, Sunan Giri ini dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf, di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Raden Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Sunan Giri ini juga mendirikan pesantren Giri Kedaton. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Anak-anak, di mana ya makam Sunan Giri itu? Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik, dan di pintu gerbang makam tertulis tahun 1505 Masehi. Apa saja ya peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Mari kita belajar satu persatu tentang peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Giri berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa di wilayah Giri. Keberadaan bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menunjukkan bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan penguasa politik di wilayahnya. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam yang nomor 2 adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren.
Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Syiwa Buddha yang disebut dengan dukuh menjadi pesantren. Dan peserta didiknya yang belajar di sana disebut dengan santri. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam yang nomor 3 adalah mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan permainan anak-anak, yaitu jelungan dan jamuran, serta tembang permainan anak-anak, yaitu padang wulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublek suweng. Nomor 4, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Seni pertunjukan wayang merupakan seni kebudayaan asli Jawa. Sunan Giri ini menggunakan pertunjukan seni wayang dan mengembangkan seni wayang ini dengan menyelaraskan isi cerita seni wayang dengan ajaran tauhid. Setelah tadi kita belajar tentang peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia, sekarang apa saja ya sikap positif dalam pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh? Yang pertama, sikap positif Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan santri yang sangat cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Sunan Giri ini mengenyam pendidikan pesantren di Ampel, Denta, dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya saat singgah di Malaka, Aceh. Karena kecerdasannya ini diakui Sunan Ampel, sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri sangat toleran dan bijak dalam berdakwah. Sunan Giri tidak pernah memaksakan dakwahnya kepada masyarakat, sehingga lambat laun ajaran agama Islam ini diterima dengan baik tanpa paksaan oleh masyarakat. Yang ketiga, sikap positif pribadi Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Karena Sunan Giri ini punya 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Yang kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Dan yang keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup ini diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Yang keempat, sikap positif Sunan Giri yang patut kita contoh adalah Sunan Giri merupakan seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya. Telah menjadikan Sunan Giri sebagai seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung napas keislaman menjadi teladan yang patut dicontoh. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Sunan Giri. Ini ada soal latihan tentang Sunan Giri. Soal nomor 1, jelaskan silsilah Sunan Giri bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua, mengapa Sunan Ampel memberi gelar Raden Ainul Yakin kepada Raden Paku atau Sunan Giri. Yang ketiga, bagaimana strategi dakwah Sunan Giri? Yang keempat, sebutkan 3 peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kelima,
Sebutkan 3 sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang Sunan Giri, Mapel SKI kelas 6 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.